Ya, halo semuanya, selamat datang di Tiang Jauh, podcast bola untuk semua. Dari Bola Adalah Teman, I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit. Dan seperti biasa, hari ini kita akan memantau drama-drama apa aja yang terjadi tanpa skrip ya di dunia sepak bola, terutama weekend kemarin, pertandingan Premier League maupun final Carabao Cup. Tentu aja ini juga bisa dinikmati oleh yang nggak begitu suka bola, karena gue mencoba untuk memberikan yang bahasa yang orang awam juga ngerti ya. Pokoknya gue fokus pada dramanya lah, bukan permainannya. Oke, so langsung aja kita mulai dari review final Carabao Cup kemarin, yaitu Liverpool melawan Chelsea, di mana akhirnya Liverpool menang 1-0 lewat gol Virgil van Dijk di menit 118. Nah, Virgil van Dijk membuat dramanya sendiri di final Carabao Cup kemarin. Hampir aja menjadi kambing hitam kekalahan, seperti biasa kasus VAR ya, video assistant referee, tapi akhirnya dia berhasil berubah jadi superhero menyelamatkan Liverpool di menit akhir. Nah, di sisi lain lapangan kita punya seorang manajer yang mungkin sekarang bisa dibilang udah mulai menghitung hari-hari terakhirnya ya, yaitu Erik ten Hag, yang lagi-lagi dia dibuat pusing 7 keliling, kehilangan Luke Shaw sama Rasmus Højlund. Berdampak besar ya, United kebobolan gol menit ke-97 dari Fulham, dan kayaknya memang Ten Hag ini sadar bahwa bikin tim itu perlu lebih dari sekedar latihan fisik ya, latihan pola permainan segala macam, walaupun mereka juga masih perlu, tapi perlu juga latihan kekuatan mental mungkin ya, karena biar nggak gampang hancur gitu mentalnya di waktu-waktu kritikal kayak gini ya kan. Dan sekarang kita ke tim sekotanya MU, yaitu Pep Guardiola, yang akhirnya memuji timnya. Dia bilang bahwa pemain-pemain saya ini seperti Superman setelah mereka menang 1-0 atas Bournemouth, yang meskipun gak convincing, tetapi ya a win is a win kan. Kemenangan adalah kemenangan. Selalu ada ruang untuk apresiasi, dan untuk Manchester City bisa melewati jadwal pertandingan yang padat ini dengan kemenangan demi kemenangan, itu luar biasa. Man. Tapi kalau ngomong soal kemenangan, tentu saja gak semua omongan kita weekend ini tuh tentang kemenangan. Tadi udah gue bahas di final Carabao Cup, ada Chelsea. Chelsea. Dengan spending sampai miliaran pound sterling, tetapi mereka masih jauh dari kata konsistensi. Nah, Todd Boehly, bosnya Chelsea, ownernya Chelsea ini mungkin perlu mikir-mikir lagi nih, gimana caranya bukan cuma soal belanja pemain, tetapi juga gimana menciptakan tim yang solid. Nggak cuma asal beli pemain mahal aja. Dan ngomong soal pemain yang membuat tim bermain solid, tentu saja itu adalah Arsenal ya. Arsenal yang mengalahkan Newcastle cukup signifikan, dan yang dipuji oleh Arteta di pertandingan itu adalah Jorginho yang membuktikan dirinya sebagai pemain pentingnya Arsenal. Nah, diam-diam si Jorginho ini menghanyutkan banget dengan skill dan visi bermainnya dia. Dan Jorginho ini dipujikan sama Arteta karena dia itu jarang main ya. Tapi pada waktu dikasih kesempatan main, dia bermainnya bagus, stabil, dan juga mengendalikan permainan. Nah, ini Arsenal juga memberi pelajaran ke Newcastle ya, gimana caranya belanja pemain dengan tepat. Ya, walaupun Arsenal juga bayar mahal buat Declan Rice sih, tapi kan tepat. Nah, sementara Newcastle ya kayaknya perlu lebih sering ke pasar loak kali ya untuk menemukan permata-permata tersembunyi kayak Jorginho itu. Karena kita ke tim favorit gue musim ini selain Man United ya, karena kalau Man United nggak bisa ditawar, yaitu Aston Villa, yang akhirnya bangkit setelah beberapa pertandingan performanya kurang konsisten ya. Douglas Luiz terutama berhasil mencetak 2 gol dari posisi holding midfielder atau gelandang bertahan, sehingga ini membuktikan bahwa ya soal mencetak gol itu nggak cuman tugas striker, tapi holding midfielder juga bisa ngelakuin itu, especially di Villa Park, di mana ini adalah salah satu stadion kandang paling angker buat tamu-tamunya di Premier League saat ini. Dan memang harus diakui kalau Unai Emery ini punya bakat ya buat mengangkat performa pemain supaya jadi maksimal. Udah terbukti sama Douglas Luiz, Leon Bailey, Ollie Watkins tentu aja, Moreno, banyak sih yang bagus sama dia. Dan ngomong-ngomong soal pemain yang performanya meningkat,
Kita sekarang ke Wolves, ada Pedro Neto yang menurut gue Wolves ini kan sempat khawatir ya waktu mereka kehilangan Neves dan mereka kehilangan Nunes juga, bukan Darwin Nunes yang Liverpool, dan banyak yang pesimis. Tetapi lihat Wolves sekarang nih, Pedro Neto dia jadi bukti kalau Wolves ini tuh masih menggigit ya, masih punya daya bertahan, masih akan bertahan di Premier League, dan kalau nggak hati-hati tim besar yang lawan Wolves bisa drop point sih. And then apa lagi? Kayaknya itu aja. Sekarang gue mau bahas lagi-lagi ini soal cedera yang kayaknya lagi merajalela ya di Premier League ya. Ada yang bilang ini jadwalnya tuh antar pertandingan tuh terlalu dekat atau intensitas liganya itu terlalu fisikal, itu yang jadi penyebab. Tapi ada juga yang bilang kalau mungkin udah saatnya tim-tim ini lebih fokus pada recovery daripada cuma latihan keras terus. Jadi mungkin kalau habis pertandingan ya lu fokus recovery dulu lah. Terutama kalau di jadwal pertandingan yang padat ya. Anyway, ini selalu jadi perdebatan dari dulu sih ya. Pihak pemain sama pelatih minta jadwalnya jangan seketat ini. Tetapi pihak penyelenggara ya tentu aja pengennya yang ini pertandingannya tetap ada terus. Supaya siaran live-nya ada terus. Dan akhirnya ya duitnya masuk terus kan. Ya susah lah ini perdebatan sepanjang masa ya. So itu dia review untuk Premier League pekan lalu. Sekarang kita akan mempreview Premier League minggu ini. Game Week 27. Jadwalnya lu bisa lihat di layar di situ. Dan tentu saja big match-nya itu tak lain dan tak bukan adalah hari Minggu 3 Maret jam 10:30 malam. Ada Manchester City melawan Manchester United. Gue bilang dibantai sih MU. Nggak ada Shaw, nggak ada Rasmus Højlund, nggak ada, I don't know man, nggak ada kejelasan mainnya kayak apa. Jadi kayaknya dibantai sih. Tapi ya pilihan gue tetap itu. Sisanya ya lu nonton tim favorit lu aja ya. Karena memang eye catching banget sih. Kalau lu, iya sih. Pilihan gue itu aja. Or Brentford Chelsea boleh sih. Sabtu jam 10 malam kalau lu pengen lihat Chelsea gimana bounce back apa enggak dari final Carabao kemarin ya. Udah itu sih. Yap, itu aja. Prediksinya lu juga bisa lihat di layar. Again, gue sih pesimis ya sebagai fans MU untuk ngelihat pertandingannya lawan City itu. Tapi ya again, sepak bola men gak pernah kekurangan drama. Entah itu pahlawan di menit akhir, kesalahan yang lucu-lucu kayak Onana gitu kan, atau sekadar keajaiban di lapangan yang bikin kita bertanya-tanya ini tuh settingan apa enggak sih. Oke? Itu dulu buat Tiang Jauh kali ini. Thank you banget udah ngedengerin dan udah bareng-bareng kita bahas bareng sama saya. Jangan ada yang tersinggung ya, kecuali mungkin beberapa ego manajer dan pemain. Sampai jumpa di Tiang Jauh episode selanjutnya. Jangan lupa di channel ini juga ada Bola Adalah Teman yang akan membahas hal-hal unik dari dunia sepak bola. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.